Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya, soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah baik ya. Semuanya sehat selalu. Dalam pagi yang cerah ini, insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa sebelum kita memulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita mandi terlebih dahulu, kemudian sarapan dan memakai seragam. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini kita sudah melakukan pertemuan 2 kali. Yang kemarin kita sudah membahas tentang surah Al-Kafirun. Apa itu anak-anak? Surah Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Kemudian apakah yang dimaksud orang-orang kafir itu? Coba anak-anakku masih ingat enggak? Orang-orang kafir yaitu orang-orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Baik anak-anakku, kali ini kita akan masuk ke bab baru yaitu surah An-Nasr. Siapa yang tahu surah An-Nasr? Insya Allah semuanya anak-anak sudah tahu ya. Dan Pak Guru juga yakin kok bahwasanya anak-anak semuanya sudah hafal surah An-Nasr. Baik, sebelum kita membahas sedikit tentang isi kandungan surah An-Nasr, terlebih dahulu kita membaca sama-sama surah An-Nasr. Yuk anak-anak, kita membaca sama-sama ya. Abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan membaca artinya. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Itu tadi arti dari surah An-Nasr. Baik anak-anakku, sekarang kita akan sedikit membahas tentang isi kandungan surah An-Nasr. Yang pertama, surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr merupakan surah ke-110 dalam Al-Quran dan tergolong dalam surah Madaniyah. Coba anak-anak, siapa yang tahu apa itu surah Madaniyah? Yaitu surah yang turun di kota Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu adalah surah Madaniyah.
Kemudian selanjutnya surah An-Nasr diturunkan setelah surah At-Taubah. Kata An-Nasr diambil dari ayat pertama yang berarti pertolongan. Surah An-Nasr diturunkan pada saat terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah? Coba dilihat anak-anak di bawahnya. Fathul Makkah adalah pembebasan kota Makkah dari kekuasaan orang kafir Quraisy ke tangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin Makkah dan Madinah. Coba perhatikan sedikit anak-anak. Apa itu Fathul Makkah? Di situ diterangkan bahwasanya pembebasan kota Makkah dari kekuasaan orang kafir Quraisy. Anak-anakku semuanya, tahukah kalian bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkuasa di kota Mekah. Kemudian ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah di kota Mekah dan Madinah, maka Rasulullah SAW membebaskan atau merebut kota Mekah dari orang-orang kafir. Jadi sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika Rasulullah SAW sudah kuat kekuasaannya, berdakwahnya sudah menyeluruh dari kota Mekah dan Madinah, sudah mempunyai pasukan yang sangat banyak, yang cukup kuat untuk melawan orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW ingin merebut, ingin menguasai kota Mekah dan Madinah. Dan tahukah anak-anak bahwasanya Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah itu dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, yaitu dari Makkah dan Madinah, atau yang biasa disebut kaum Muhajirin dan Ansor. Seperti itu. Karena sebelum terjadinya Fathul Makkah, Ka'bah dipenuhi oleh berhala. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan semuanya kaum muslimin menghancurkan berhala-berhala ketika Fathul Makkah. Jadi anak-anak, sebelum Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, di Ka'bah yang ada di Mekah itu, di sekelilingnya bahkan di dalamnya ada banyak berhala, sehingga Rasulullah SAW sangat sulit untuk beribadah di sana. Karena itu, setelah peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah SAW menghancurkan seluruh berhala-berhala yang dimiliki orang kafir yang berada di Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Seperti itu anak-anak, insya Allah paham ya. Selanjutnya, kemudian di dalam surah An-Nasr, isi pokoknya ialah yang pertama disebutkan bahwasanya membuktikan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Di dalam ayat disebutkan, in tansurullaha yansurkum, apabila kau menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu juga.
Hal ini membuat kaum muslimin memperoleh kemenangan dari kaum kafir Quraisy dengan terjadinya Fathul Mekah. Kota Makkah menjadi milik kaum muslimin. Umat muslim dapat beribadah dengan tenang, menghancurkan seluruh berhala di sekeliling Ka'bah dan bebas keluar masuk ke dalam kota tersebut. Nah, jadi setelah terjadinya peristiwa Fathul Makkah, alhamdulillah kaum muslimin, muhajirin dan ansor bebas keluar masuk kota Mekah dan beribadah dengan tenang, adem ayem tentrem, tidak ada yang mengganggu. Kemudian hikmah dari Fathul Mekah yang kedua adalah dengan pertolongan dan kemenangan yang didapatkan kaum muslimin tersebut, banyak orang-orang kafir mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam secara berbondong-bondong. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar bertasbih kepadanya. Bertasbih artinya mengakui dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepadanya. Memohon ampun dengan cara bertaubat agar diampuni dosa-dosanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Selain itu, agar kaum muslimin bersyukur atas pertolongan dan kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya anak-anak, kita mendengarkan tentang kisah terjadinya Fathul Makkah, di mana Rasulullah SAW dan kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menolong mereka, banyak dari orang-orang kafir itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menjalankan syariat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwasanya barang siapa yang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Subhanallah, Maha suci Allah yang sangat Maha agung, Maha besar, Maha penerima taubat. Baik anak-anakku, itu tadi penjelasan tentang sedikit isi kandungan Surah An-Nasr dan peristiwa terjadinya Fathul Makkah. Baik anak-anakku, setelah ini silahkan kalian mengerjakan tugas ya, yang sudah Pak Guru buat. Silahkan kalian menjawab soal-soal yang sudah Pak Guru buat. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa difoto dan dikirimkan kepada Pak Guru. Baik anak-anakku, sekian. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan ataupun khilaf, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, bisa bertanya langsung kepada Pak Guru lewat WhatsApp. Baik anak-anakku, sekian. Marilah kita tutup pelajaran Al-Quran Hadis ini dengan bacaan Hamdalah Kifaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.